Hai, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau membahas film yang berjudul Catch Me If You Can. Sebelum lanjut, saya mau bilang, selamat datang. Seorang penipu buronan FBI telah ditangkap. Ia banyak menipu beberapa maskapai dengan cek palsunya itu untuk kepentingan pribadi. Ia memulai penipuan itu sejak usia 16 tahun. Inilah kisah Frank Abagnale Jr., seorang penipu yang akhirnya bergabung menjadi agen FBI untuk menyelidiki kasus penipuan cek seperti dirinya. Diceritakan Frank Abagnale Jr. adalah seorang putra dari Frank Abagnale Sr. Ia merupakan seorang pengusaha yang sedang dalam masa krisis karena pemerintah menutup usaha toko miliknya. Hingga suatu ketika ia harus menutup tokonya sementara dan menuju bank untuk mengurusnya, ia juga menawarkan cek untuk ditukar. Namun usahanya tidak membuahkan hasil hingga pihak pemerintah menyita semua yang ia punya termasuk rumah dan mobil miliknya. Mereka juga berencana pindah. Frank juga pindah sekolah dan di sana ia mengajar murid di kelas bahasa Prancis. Karena sebelumnya ada seorang siswa yang mengejeknya berpenampilan seperti guru pengganti di kelasnya. Frank di sana berpura-pura terus mengajar. Seminggu kemudian orang tua Frank dipanggil pihak sekolah atas dasar kelakuan anaknya. Lalu saat di rumah, ibu dan ayahnya ternyata akan bercerai karena usaha dari mereka berdua untuk terus bertahan tidak membuahkan hasil. Ibu Frank juga meninggalkannya, dan Frank mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang. Ia juga berusaha menukarkan cek yang diberikan ayahnya itu. Berkali-kali ia gagal dan hingga suatu ketika ia melihat seorang pilot bersama dengan pramugari turun dari mobil. Lalu ia memulai aksinya untuk menemui pilot itu. Ia mencoba menulis laporan penerbangan hingga bisa mewawancarai pilot tersebut. Ia juga diberi kartu identitas oleh pilot itu untuk menulis laporan di koran. Hingga ia memulai aksinya untuk memalsukan nama dan ijazah untuk masuk ke penerbangan. Ia mencoba mendaftar ke penerbangan dan menjadi co-pilot di sebuah penerbangan. Penerbangan pertamanya menuju Miami dan ia sukses mempelajari semua yang diberikan oleh pilot penerbangan itu. Lalu Frank mulai memalsukan cek dari penerbangannya. Ia terus-menerus menukarkan cek yang ia punya dan mengumpulkan uang. Pihak dari FBI menemukan tentang pemalsuan cek ini. Ia mencoba mencari keberadaan Frank. Setelah mengumpulkan informasi, FBI yang bernama Carl ini mendatangi hotel tempat ia berada. Di sana ada Frank, namun ternyata Frank berpura-pura menjadi agen rahasia. Ia juga memberitahu kalau pemalsu itu kabur dari jendela. Setelah pertemuan itu, Frank melarikan diri di salah satu rumah sakit. Frank bertemu dengan Brenda. Di sana ia mencoba menenangkan Brenda yang sedang menangis. Frank juga bertanya apakah di rumah sakit itu membutuhkan dokter. Brenda menjawab tidak tahu. Lalu Frank memberitahu kalau dirinya merupakan seorang dokter. Frank lagi-lagi memalsukan dokumen dan sertifikat untuk masuk ke rumah sakit itu. Ia juga perlahan mendekati Brenda. Saat sedang berduaan dengannya, Brenda bercerita kalau dirinya pernah melakukan aborsi dan ia merasa malu. Frank mendengar cerita dari Brenda, mencoba menolongnya dan mengajaknya menikah. Keesokannya Frank bertemu dengan orang tua Brenda. Ia mencoba melamar Brenda. Saat makan bersama, Frank ditanya oleh ayah Brenda tentang pekerjaannya. Ia menjawab kalau dirinya bukanlah seorang dokter melainkan seorang pengacara. Ia pernah belajar di kedokteran, namun ia juga mencoba belajar di hukum. Setelah mengobrol hal itu, ayah Brenda mencoba menanyai hal lain kepada Frank. Di rumah sakit, agen Carl menyergap keberadaannya, namun ia tidak menemukan keberadaan Frank di ruangannya. Frank mencoba menelpon Carl. Ia mengatakan untuk berhenti mengejarnya karena ia akan menikah. Carl dengan ucapan Frank itu ia malah mengancam kalau dirinya akan menangkapnya dan membawanya ke penjara. Setelah itu Frank mematikan teleponnya. Keesokannya saat pesta pernikahannya dengan Brenda sedang berlangsung, agen Carl datang. Ia juga menemui ayah Brenda untuk menemui mempelai pria. Frank yang dalam kepanikannya itu, ia naik ke kamarnya. Brenda menyusulnya. Frank mengatakan semua hal yang ia simpan kepada Brenda hingga membuatnya menangis. Frank mencoba mengajak Brenda kabur 2 hari kemudian di bandara Miami. Saat agen Carl masuk di sana, hanya ada Brenda sendiri yang sedang memegang uang. 2 hari setelah itu, Frank datang ke bandara. Ia juga melihat Brenda. Namun saat ia akan menghampirinya, ia melihat agen kepolisian sudah siap menangkapnya. Frank pun mengurungkan niatnya dan ia mencari cara lain untuk kabur.
Frank menyamar menjadi pilot lagi saat akan bertugas di bandara itu. Ia menyeleksi pramugari untuk ikut penerbangan bersamanya. Agen Carl bersama kepolisian bandara terus mencari keberadaan Frank. Ia juga mendapat laporan kalau ada seorang pria di mobil yang diduga Frank. Namun saat semua tertuju mobil itu, pesawat yang dinaiki Frank telah lepas landas. Di pertemuan dengan seseorang, agen Carl membawa sebuah cek. Di sana mereka memahami cek itu karena hampir mirip dengan yang aslinya. Mereka juga mengatakan siapa yang bisa membuat cek sebagus itu, kemungkinan Jerman atau Prancis. Lalu Carl ingat saat bertemu dengan ibu Frank waktu itu, ia pernah bercerita tentang kehidupannya di Prancis di sebuah desa kecil bernama Montrichard. Agen Carl pun menuju tempat tersebut. Ia mencari-cari keberadaan Frank hingga di sebuah bangunan seperti gudang. Ia menerobos masuk ke dalamnya dan menemukan Frank. Frank menyapanya. Agen Carl terus menegurnya dan tindakannya itu akan membawanya ke penjara. Saat Frank sudah tertangkap, tiba-tiba agen kepolisian Prancis datang dan membawa Frank ke sebuah penjara. Di sana ia sering dikunjungi oleh agen Carl atas penipuan cek yang sama dengannya. Hingga suatu ketika agen Carl membawa temannya bertemu Frank untuk mengetahui soal cek yang mereka dapat. Frank mengetahui semua soal pemalsuan cek itu dan agen Carl mencoba menawarkan pekerjaan kepadanya. Di kantor FBI, Carl mempekerjakan Frank. Ia juga banyak meneliti kasus-kasus pemalsuan cek dan mengejar orang-orang itu. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik. Sampai jumpa.